Hati-hati nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melakukan role play mengenai mata kuliah etiko-legal yang berjudul Isu yang beredar masyarakat mengenai pelayanan kebidanan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1 yaitu Adelia Andicayani dengan NIM 001 sebagai mertua. Wulan Rahmawati dengan NIM 002 sebagai asisten. Hajamatur Rohmah dengan NIM 003 sebagai tetangga 2. Nurmiftah Hoiriyas dengan NIM 004 sebagai tetangga 4. Jessica Narstia Indira dengan NIM 005 sebagai tetangga 1. Cynthia Dewi Permatasari dengan NIM 006 sebagai bidan 2. Daryawati dengan 07 sebagai ibu. Sis Agustina Ambarsari dengan NIM 008 sebagai tetangga 3. Niken Syalfa Nadiba Nadia dengan NIM 009 sebagai bidan 1. Dewi Nuraisyah Putri Nabila sebagai suami atau Pak Putra. Latifatul Hasna, NIM 012 sebagai resepsionis. Prima Listiawati Saleha dengan NIM 013 sebagai asisten bidan 1. Febri Putri Kusumaningsih NIM 014 sebagai tukang sayur. Pada suatu hari, ada seorang ibu hamil datang ke puskesmas untuk menemui bidan langganannya. Tujuan ibu tersebut adalah untuk memeriksa kandungannya sebelum HPL. Ibu tersebut datang bersama suaminya saat itu. Permisi, Bu. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya ada janji menemui bidan Niken. Baik, Ibu. Boleh saya minta kartu identitas Ibu terlebih dahulu? Apakah Ibu membawa buku KIA? Ya Mbak, saya membawanya. Baik, Ibu. Nanti dibawa ke dalam saja seperti biasa. Nanti akan dicek kembali dengan asisten bidannya ya, Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih. Sembari menunggu, panggilan ibu hamil tersebut berbicara dengan suaminya. Mas, menurutmu anak kita nanti ganteng seperti atau cantik seperti? Pastinya sih ganteng sepertiku. Hahaha. Tak lama menunggu, kemudian nama sang ibu dipanggil oleh asisten bidan. Nyonya Wanda, silahkan masuk. Ibu hamil berjalan mengikuti arahan asisten bidan tersebut. Sesampainya di ruangan, kemudian asisten bidan tersebut menanyakan buku KIA sang ibu. Permisi Ibu, mohon maaf, apakah Ibu membawa buku KIA? Iya, ibunya. Ini. Baik Ibu, terima kasih. Silahkan Ibu untuk berbaring terlebih dahulu ya. Sembari menyiapkan posisi pasien, asisten tersebut sedikit berbincang kepada ibu hamil.
Bagaimana Ibu keadaan selama kehamilan? Apakah ada rasa tidak nyaman secara terus-menerus? Tidak, Bu, tapi saya sering sesekali merasa pusing. Oh iya Ibu, itu sudah biasa terjadi pada ibu hamil yang Sembari menyelimuti setengah badan ibu hamil tersebut, tak lama kemudian bidan yang bertugas datang menemui asisten bidan dan ibu hamil tersebut. Selamat siang, Ibu. Sudah menunggu lama ya? Tidak, Ibu, baru saja saya masuk. Baik, saya mulai untuk pemeriksaannya ya, Ibu. Begini, Ibu. Setelah saya cek, ternyata tensi Ibu masih tetap seperti kemarin. Pada saat pemeriksaan, saya sarankan Ibu untuk bertemu dengan dokter spesialis kandungan untuk mengetahui lebih lanjut sebab dan akibat mengapa tensi Ibu tidak membaik. Karena sejak kemarin, Ibu periksa ke sini, tensinya masih sama tingginya dan beresiko terjadinya preeklamsi. Jika dibiarkan, maka akan terjadi eklamsi, Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya rujuk? Bu, apakah tidak ada cara lain untuk mengobatinya, ya Ibu, selain ke dokter spesialis? Soalnya saya juga tidak terlalu mampu untuk membayar biaya transportasi dan juga biaya konsultasi ke dokter spesialis, Bu. Jika saran saya tidak Ibu jalankan, saya tidak bisa menjamin cara lain bisa menurunkan tensi Ibu. Kemudian ibu tersebut tidak mengiyakan dan juga tidak menolak permintaan bidan tersebut dan memilih untuk pulang. Sesampainya di rumah, ibu tersebut merenung dan bercerita kepada suami dan juga mertuanya pada saat berkumpul di ruang keluarga. Mas, hasil check up tadi tensiku masih tinggi. Bidan Niken menyarankan aku untuk pergi menemui dokter spesialis, tapi bagaimana ya, kita kan tidak memiliki uang yang cukup untuk itu. Jika itu jalan satu-satunya, Mas usahakan cari pinjaman dulu ya sayang, biar nanti anak kita lahir dengan selamat tanpa mengorbankan kamu dan juga bayi kita. Perbincangan yang didengarkan oleh mertuanya, ibu hamil tersebut menangis sambil memeluk suaminya. Duh, nggak usah kamu pergi ke sana. Coba dulu kamu pindah bidan, siapa tahu ada yang bisa menangani kasusmu. Iya, Ibu, nanti saya coba mencari bidan yang lain terlebih dahulu. Mendengar percakapan sang mertua, kemudian keesokan harinya ibu hamil tersebut bergegas mencari bidan lain. Mas, kita coba pergi ke bidan Cynthia yang lokasinya di dekat rumah Ibu Bila itu. Boleh sayang, ayo kita berangkat ke sana sekarang. Kemudian, sepasang suami istri itu pergi ke tempat praktik bidan tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan asisten bidan yang sedang bertugas. Permisi, Bu. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, mohon maaf sebelumnya saya belum pernah memeriksakan kandungan atau lainnya di sini. Saya ke sini karena saya ingin mengkonsultasikan keluhan saya ketika saya memeriksakan kandungan saya di bidan sebelumnya. Mohon maaf, Ibu. Sebelumnya saya boleh lihat buku KIA-nya? Iya, Ibu, boleh. Oh, ini Ibu sebelumnya sudah pernah konsultasi di bidan Niken ya? Kalau boleh tahu, mengapa Ibu pindah ke sini? Gini, Bu, sebelumnya itu saya sudah beberapa kali memeriksakan kandungan saya ke bidan Niken. Tapi ketika pemeriksaan yang terakhir
kemarin tensi saya itu tidak turun dan mengakibatkan preeklamsi, Bu. Saya dirujuk untuk menemui dokter spesialis, tapi saya tidak memiliki biaya yang cukup untuk memeriksakan kandungan saya ke dokter spesialis. Apa ada cara lain selain dirujuk, nggih, Bu? Sembari mendengarkan keluhan pasien, asisten bidan menulis keluhan apa saja yang terjadi pada ibu tersebut dan memberikan selembaran tersebut kepada bidan. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya, soalnya ini bidan yang bertugas hari ini masih istirahat. Baik, Ibu. Tak lama kemudian, bidan datang memasuki ruangan kerjanya dan meminta asisten bidan tersebut untuk memanggil klien tersebut untuk melakukan pemeriksaan fisik. Baik Ibu, silahkan masuk ke ruang tunggu ya. Baik, Bu. Di dalam ruangan bidan, bidan menanyakan identitas pasien. Selamat siang Ibu, dan silakan duduk ya. Apa yang bisa saya bantu? Ini, Bu, saya ingin mengkonsultasikan kandungan saya, Bu. Baik Ibu, setelah saya membaca catatan dari asisten saya, bahwasanya Ibu mengalami tensi tinggi yang mengakibatkan preeklamsi. Ya, di sini kandungan Ibu sudah memasuki usia 38 minggu. Ini sudah mendekati sekali dengan HPL ya Ibu. Jika tidak segera ditangani, masalah seperti ini akan mengakibatkan preeklamsi, yaitu kejang-kejang yang dialami oleh ibu hamil. Masalah seperti ini memang kedengarnya sepele ya Ibu. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui bahayanya tensi tinggi pada ibu hamil. Di sini dijelaskan bahwa ibu tidak ingin dirujuk karena masalah biaya. Saya di sini tidak bisa berbuat dan berharap lebih. Tetapi di sini saya akan berusaha agar ibu dan bayi ibu selamat. Saya akan meresepkan obat sampai 1 minggu ke depan ya Ibu. Jika nanti tensinya tidak ada penurunan, maka terpaksa ibu akan saya rujuk ke dokter spesialis dan demi keselamatan ibu dan bayi ibu. Baik, Ibu, saya akan mencoba semampu saya. Kemudian, bidan memberikan resep obat yang akan diminum oleh ibu tersebut, dan juga memberikan tahapan meminum obat tersebut. Ini resep dari saya ya Ibu, diminum sesuai anjuran yang saya berikan ya Ibu. Jika dalam sepekan tensinya belum turun, maka Ibu tidak perlu melakukan pemeriksaan, tidak perlu ke sini dan akan saya rujuk ke dokter spesialis dengan catatan jangan pernah Ibu untuk meminum obatnya ini ya Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas bantuannya, nggih. Untuk sepekan ke depannya akan saya kontrol dengan melalui WhatsApp ya Ibu, untuk menanyakan reaksi apa saja yang Ibu lakukan setelah meminum obat dari saya. Mohon untuk mencatat nomornya ya Ibu. Setelah menuliskan nomor WA, kemudian ibu tersebut kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mertua ibu tersebut menanyakan hasil konsultasi tersebut. Bagaimana hasilnya? Untuk 1 minggu ini, bidan Cynthia memberikan saya resep obat untuk menurunkan tensi, Bu. Jika dalam 1 minggu ke depan tensinya tetap tinggi, terpaksa saya dirujuk menemui dokter spesialis. Bagus kalau begitu. Selama 1 minggu, Bu Bidan memantau ibu hamil tersebut melalui WA. Tibalah ibu hamil tersebut untuk mengontrol kembali perkembangan kesehatannya. Ibu. Selamat siang Ibu, bagaimana Ibu keadaannya? Apakah Alhamdulillah tidak ada, Bu. Saya sekarang. Alhamdulillah kalau begitu, mohon ditunggu sebentar ya Bu. Bidan dan masuki ruangan.
Selamat siang, Ibu. Permisi. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk. Bagaimana, Ibu? Apakah ada... Alhamdulillah, Bu. Sudah tidak ada. Saya juga merasa badan saya lebih enak sekarang. Alhamdulillah kalau begitu, Ibu. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya. Silakan Ibu berbaring. Kemudian Ibu berbaring dan bidan melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah 1 minggu ini tensi Ibu berangsur turun, tetapi jangan lupa untuk tetap kontrol ya Ibu selama 2 minggu sekali. Alhamdulillah, Bu. Saya senang mendengarnya. Setelah pemeriksaan selesai, kemudian ibu hamil tersebut pulang dan memberikan kabar kepada sang mertua. Ibu, saya punya kabar bahagia bahwa tensi saya sudah berangsur membaik dan tidak perlu rujuk ke dokter spesialis. Tapi saya harus rajin memeriksakan kandungan dan keadaan fisik saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Kenapa tidak dari dulu saja sih kamu ke bidan Cynthia? Kan nggak perlu repot-repot pindah ke sana kemari. Iya, Ibu. Saya juga tidak mengetahui adanya bidan Cynthia dahulu. Keesokan harinya, mertua dari ibu tersebut memberikan kabar yang tidak baik kepada tetangganya mengenai bidan yang bertugas di puskesmas. Selamat pagi, Ibu-ibu. Tumben, Bu Adel. Lama nih nggak belanja. Oh, alah gitu ya. Ayo Ibu, Bu. Mari dipilih ya sayurannya. Oh, gitu ya. Aduh, Jeng, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, udah mau punya cucu, tapi tetap terlihat muda ya, Jeng. Oh iya, gimana kabar mantumu? Sehat, tapi kemarin sempat ada problem sedikit. Katanya sih tensinya tinggi, nggak turun-turun. Emangnya kenapa, Jeng? Sepertinya sih bidan cari keuntungan ya, soalnya mantu saya pindah bidan, taunya sembuh ya, cuma sih harus tetap kontrol. Emangnya yang pertama periksa di mana? Di bidan langganan dia, katanya dari pertama hamil. Saya lupa namanya, bidan siapa gitu, tapi dia kerjanya di puskesmas. Waduh, kok bidannya tidak benar begitu sih? Ih, jangan lagi deh kita periksa ke sana. Syukur-syukur tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa kan bisa bahaya. Ih, amit-amit. Nah iya Jeng, kita harus bisa memilih dan memilah yang mana yang benar dan yang enggak benar. Duh, udah siang gini, Jeng saya duluan ya. Iya, Iya, Jeng. Jeng.